supaya seniman-seniman itu bisa berkarya dan mendapatkan dukungan pendanaan, supaya seniman fokusnya bukan cari dana, fokusnya pada karya. Memang kalau pengusaha fokus pada dana, kalau seniman fokus pada karya. Apa yang dikerjakan untuk kebudayaan tidak boleh dinomorduakan. Justru pendidikan itu bagian dari kebudayaan, bukan kebudayaan bagian dari pendidikan. Pendidikan bagian dari kebudayaan. Nah, ini dengan berbagai macam program yang nanti kita akan lakukan sama-sama. Kita punya program ini, namanya jaminan pembelian panen. Dikenal bahasa Inggrisnya namanya kontrak farming. Apa itu? Ini jaminan pembelian. Kita berkontrak biasanya 5 tahun supaya hasil pertanian itu dibeli dengan jaminan harga, sehingga saat petani itu menanam, dia sudah tahu nanti kalau sudah panen gabahnya akan ada yang beli dengan harga yang sudah disepakati, sehingga tidak khawatir pas panen harga jatuh. Sering tidak panen harga jatuh? Sering. Menjelang panen malah harganya jatuh. Petani itu ada 3 masalah besar. 1 pupuk, 2 pupuk, 3 pupuk. Iya. 1, 2, 3 itu pupuk. Dari mana-mana pupuk. Jadi insya Allah nanti pupuk bersubsidi disiapkan murah, amin, mudah, amin, dan bisa diambil kapan saja. Amin. Jadi kalau butuh itu tidak perlu repot-repot. Negara harus menjamin agar ada perasaan kesetaraan bagi semua. Termasuk kepada siapa? Termasuk kepada kelompok-kelompok seni budaya lokal. Supaya apa? Budayanya itu bisa berkembang. Jadi saya kebetulan saya dan Gus Imin sekarang sedang dapat amanat. Amanat jadi calon. Calon apa? Presiden. Gus Imin calon apa? Wakil Presiden. Jadi kami, dan ini hari-hari kampanye, jadi kami boleh kampanye toh? Boleh. Saya mau cerita di sini, mumpung ketemu dengan masyarakat OSIS. Apa yang kami ingin sampaikan? Kami meyakini bahwa yang disebut sebagai komunitas budaya itu ada ratusan bahkan ribuan di Indonesia. Banyak senimannya, tapi kebanyakan dari komunitas budaya dan seniman itu mereka sulit untuk berkembang. Betul? Bahkan sulit untuk mendapat kehidupan yang layak. Kenapa? Ya karena negara selama ini tidak banyak memperhatikan bidang kebudayaan, bidang kesenian. Kami tidak ingin itu diteruskan. Nomor 1, kami ingin mengakui agar komunitas adat seperti komunitas sosial ini mendapatkan bantuan khusus dari negara. Kenapa? Karena banyak kebutuhan-kebutuhan di sini yang harus dibantu. Kalau tidak lama-lama mereteli nanti. Betul tidak? Pelan-pelan nanti akan luntur karena tidak ada bantuan dari negara untuk kegiatan kebudayaannya. Kebudayaan. Dan kita juga harus memberikan perhatian kepada para senimannya, supaya seniman-seniman itu bisa berkarya dan mendapatkan dukungan pendanaan, supaya seniman fokusnya bukan cari dana, fokusnya pada karya. Memang kalau pengusaha fokus pada dana, kalau seniman fokus pada karya. Jadi pemerintah bisa mendorong kolaborasi BUMN, BUMD, swasta supaya bermitra dengan seniman swasta, sama seniman lokal. Kemudian juga kita ingin agar ada dukungan dana untuk berkarya secara khusus. Dulu saya sempat bertugas Pak sebagai orang yang mengurusi kebudayaan, namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu saya bertugas sebagai Mendikbud. Apa yang dikerjakan untuk kebudayaan tidak boleh dinomorduakan. Justru pendidikan itu bagian dari kebudayaan, bukan kebudayaan bagian dari pendidikan.
pendidikan bagian dari kebudayaan. kebudayaan. Nah, ini dengan berbagai macam program yang nanti kita akan lakukan sama-sama. Nah, saya ada ininya nih, Pak. Ya. Bisa terbaca nggak? Yang jauh, Pak. Mantap, mantap. Biar Pak Usi biar bisa ikut baca, Pak. Kalau di depannya Pak Usi nggak bisa baca. Ya, kita ingin budayanya berkembang, senimannya sejahtera. Jangan salah satu, budayanya berkembang, senimannya tidak sejahtera, atau senimannya sejahtera, budayanya tidak berkembang. Betul ya? Nah, kita lakukan itu. Bagaimana dukungan dana, kemudian beasiswa untuk para calon seniman. Bagus. Karena salah satu masalah para seniman sekarang ini kesulitan melakukan regenerasi. Lalu yang ketiga, revitalisasi sanggar budaya dan pusat-pusat seni. Jadi ketika masyarakat Osing di sini punya pusat seni, punya sanggar, nah itu kita bantuin supaya bisa tumbuh berkembang. Ya. Jadi inilah perubahan. Perubahan itu apa? Perubahan itu salah satu yang membawa hal yang baru. Dan perubahan itu mengkoreksi hal-hal yang kemarin tidak tepat. Nah, kita tidak perlu menyalahkan masa lalu. Yang sudah lewat, sudah. Sekarang kita bicaranya ke depan. Insya Allah dengan cara seperti ini, maka komunitas-komunitas budaya akan bisa tumbuh berkembang. Nah, kami juga ingin agar para budaya, para seniman itu yang punya kegiatan usaha tani juga tetap bisa tani. Karena banyak kan di sini sambil bertani sambil berkarya, bukan? Ya. Dan nanam nunggu masa panen, banyak kegiatan karyanya. Nah, untuk itu kita punya program ini. Namanya jaminan pembelian panen. Dikenal bahasa Inggrisnya namanya kontrak farming. Apa itu? Ini jaminan pembelian. Kita berkontrak biasanya 5 tahun supaya hasil pertanian itu dibeli dengan jaminan harga. Sehingga saat petani itu menanam, dia sudah tahu nanti kalau sudah panen gabahnya akan ada yang beli dengan harga yang sudah disepakati. Sehingga tidak khawatir pas panen harga jatuh. Sering tidak panen harga jatuh? Sering. Menjelang panen malah harganya jatuh. Nah, dengan cara sering banget ya Pak ya? Setiap panen. Nah, dengan cara begini maka harga stabil supaya petani bisa menabung. Amin. Pokoknya amin aja dulu. Amin. Jadi ya, nah terus yang kedua nih, kita lakukan panen namanya kontrak farming. Pupuk ini diomongin di mana-mana. Tadi pagi saya ke Belimbing Sari. Di Belimbing Sari itu kan harusnya ketemu nelayan loh. Mau ketemu petani juga. Dan pas ketemu petani bilangnya apa? Pupuk, Pak. Kemana aja? Jadi saya melihat gini, petani itu ada 3 masalah besar. 1 pupuk, 2 pupuk, 3 pupuk. Iya. 1, 2, 3 itu pupuk, di mana-mana pupuk. Jadi insya Allah nanti pupuk bersubsidi disiapkan murah, amin, mudah, amin, dan bisa diambil kapan saja. Amin. Jadi kalau butuh itu tidak perlu repot-repot. Saya ketemu petani-petani cerita, Pak, kenapa toh sekarang itu aturannya jelimet? Kalau dulu saya cuma tinggal bawa ember, langsung ke toko, langsung ke warung, tumbas serabut, langsung dapat. KTP. Iya, sekarang pakai apa? KTP. KTP, kakak. Dan terus antri. Kata petani yang saya ajak omong itu, dia bilang gitu, Pak, lawang kayak saya ini nggak usah dikasih bukti, panjenengan lihat aja, jelas-jelas orang butuh kok. Dia bilang, kenapa harus pakai KTP, harus pakai ID? Tidak ada petani seperti saya ini yang uangnya berlebihan.
malah uangnya kurang. Kenapa pakai identitas segala? Sudah jelas kita buat yang mudah, jangan dibuat yang sulit, supaya kita bisa. Iya, jadi kita yang pupuk ini jelas kita akan lakukan sama-sama. Dan insya Allah di awal ini kan pemilunya Februari. Insya Allah mudah-mudahan bisa menang. Harus, Pak. Harus. Jadi, amin. Lalu sesudah itu salah satu 100 hari pertama adalah membereskan soal pupuk. Jadi saya datang ke sini mau matur bahwa kami dapat tugas, mohon doanya, mohon dukungannya. Karena Bapak Ibu cuma punya 3 pilihan. Dan 3 pilihan harus milih salah satu. Pilihnya berapa? Karena kalau pilih 2 sah. Pilih 3 sah. Jadi pilihnya berapa? Salahnya 3 yang menang 1. Iya. Betul juga ya, Pak ya. Yang kalah 2 yang menang 1. Wah. Wah, ini ilmu baru ini. Ilmu baru. Ilmu baru. Tapi intinya bagi sekalian, prioritas utama kita soal pangan. Dan begini Pak Guru, warga di perkotaan yang beli beras harganya mahal, sementara petani yang jual gabah harganya murah. Saya sempat bilang, kalau harga mahal itu uangnya 100% diterima petani, pasti yang di kota juga ikhlas. Betul kan? Harga mahal tapi diterima petani. Dan masalahnya dia bayar mahal tapi uangnya hilang di jalan. Siapa yang mengambil ini uangnya? Ada mafia, ada tengkulak, ada semua toh. Apakah itu perlu dibiarkan? Apakah itu perlu dibasmi? Insya Allah kita basmi sama-sama. Jadi saya di sini nyampaikan 2, 1 soal pertanian, yang kedua soal kebudayaan. Jangan sampai kebudayaan kita juga tersingkirkan. Bapak Ibu sekalian, pelaku kebudayaan, mereka orang-orang yang mengembangkan budaya. Mereka melihat kebudayaan itu sebagai kehidupan. Bila tidak ada dukungan, pelan-pelan akan mengalami penurunan menjadi penghidupan. Kenapa? Karena sekedar untuk mendapatkan pendapatan supaya bisa hidup. Tapi bila ada dukungan dari negara, maka pelaku seni, pelaku budaya fokus konsentrasi berkarya. Biar pendanaan dibantu oleh negara. Dengan begitu insya Allah nanti kebudayaan akan terus berkembang. Jadi termasuk juga di masyarakat komunitas Osing di sini juga bisa begitu. Nah, kita juga berharap Bapak Ibu sekalian nanti kedepannya apa yang dikerjakan Mas Osing ini bisa diketahui tempat lain, sehingga kearifan lokal yang ada di masyarakat orang Osing ini nantinya bisa menjadi kearifan yang dimanfaatkan di tempat lain. Kenapa? Karena di sini ada tradisi, ada kebiasaan yang dijaga dengan baik yang mudah-mudahan jadi pelajaran bagi tempat lain. Ya. Jadi demikian Pak Sanusi dengan seluruh keluarga besar komunitas Osing di Belambangan ini, dan tadi sampaikan saya bersyukur bisa sampai ke Belambangan. Ini adalah bukan kunjungan pertama ke Banyuwangi. Ini udah ke berapa kali nih? 3 kali yang sekarang. Dulu sebelum saya juga sempat kesini juga, mungkin jadi 4 kali nih. Tanggal 17 ini lagi Pak. Campur amin. Siap tanah Belambangan. Demikian ya Ibu sekalian, terima kasih banyak, terima kasih sudah bersama-sama.